lirufil hadasil aswari fardo lillahi ta'ala. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma ij'alni minat tawabina wa ij'alni minal mutatahhirin wa ij'alni min ibadikas sholihin. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu tayammum lisbati lillahi wa lillahi ta'ala. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma ij'alni tawabina minal mutatahhirin waj'alna min ibadikas sholihin. Amin. Baik, saya akan melanjutkan materi tentang mandi wajib. Nah, pertama-tama kita tuh membaca basmalah, lalu mencuci kedua tangan dengan meniatkan ikhlas karena Allah. Pertama niat, nawaitu husla lirafil hadasil akbari fardo lillahi ta'ala. Terus yang kedua itu kita mencuci kedua tangan. Nah, yang ketiga mencuci kemaluan dengan tangan kiri. Nah, selanjutnya kita akan melakukan, setelah membersihkan kemaluan, kita akan berwudu seperti wudu untuk sholat. Nah, kemudian mengambil air dan letakkan di jari-jari pangkal rambut, lalu siramkan ke depan hingga tuangan ketika ia merasa sudah merata. Nah, terus yang terakhir, kemudian bersihkan seluruh tubuh dan kedua kaki. Mungkin itu saja. Terima kasih. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang haji dan umroh. Pertama-tama pengertian haji dan umroh. Nah, yang pertama itu haji. Haji itu adalah ibadah mengunjungi Baitullah Ka'bah di Mekah untuk melaksanakan amalan-amalan tertentu pada waktu tertentu, yaitu bulan-bulan haji atau Syawal, Zulkaidah, dan Zulhijjah, dengan memenuhi rukun dan syarat yang telah ditetapkan syariat Islam. Hukum haji adalah wajib sekali seumur hidup bagi setiap muslim yang mampu. Terus yang kedua itu umroh. Nah, umroh itu adalah ibadah yang mengunjungi Ka'bah untuk melakukan ihram, tawaf, sa'i, dan tahallul, dan dapat dilaksanakan kapan saja sepanjang tahun. Hukum umroh menurut jumhur ulama adalah sunnah muakkad atau sangat dianjurkan. Terus ada syarat wajib haji dan umroh. Nah, seseorang wajib melaksanakan haji dan umroh apabila memenuhi syarat. Yang pertama itu dia Islam, yang kedua balik, yang ketiga berakal sehat, yang keempat merdeka, yang kelima mampu atau meliputi mampu fisik, mampu biaya, aman dalam perjalanan,
bagi perempuan disertai mahram atau rombongan yang aman. Terus selanjutnya rukun haji. Ini tidak boleh ditinggalkan. Rukun haji adalah amalan pokok. Jika salah satu ditinggalkan, hajinya tidak sah dan tidak bisa diganti dengan dam. Yang pertama itu ihram. Nah, niat memulai haji dari miqat dengan mengenakan pakaian ihram dan berniat di dalam hati. Yang kedua, wukuf di Arafah. Berdiam diri di padang Arafah pada 9 Zulhijjah sejak tergelincirnya matahari hingga terbit fajar 10 Zulhijjah. Terus yang ketiga, tawaf ifadah, yaitu mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 putaran dengan syarat-syarat tawaf atau suci menurut aurat Ka'bah di kiri. Yang keempat itu sa'i, berjalan bolak-balik antara Bukit Safa dan Marwah sebanyak 7 kali, dimulai dari Safa dan berakhir di Marwah. Yang kelima itu ada tahallul, itu mencukur atau memotong rambut sebagai tanda keluar dari ihram. Yang keenam itu tertib, melaksanakan rukun haji secara berurutan. Terus ada wajib haji. Nah, wajib haji adalah amalan yang harus dikerjakan jika ditinggalkan tidak membatalkan haji, tetapi wajib membayar dam. Yang pertama, ihram dari miqat. Yang kedua, mabit atau bermalam di Musdalifah. Yang ketiga, mabit di Mina pada hari tasyrik. Yang keempat, melontar jumrah. Yang kelima, menjauhi larangan ihram. Yang keenam, tawaf wada kecuali bagi perempuan haid. Terus ada juga larangan saat ihram. Selama berihram, jamaah dilarang yang pertama itu memakai pakaian berjahit untuk laki-laki. Terus yang kedua, menutup kepala laki-laki dan wajah perempuan. Yang ketiga, memotong rambut dan kuku. Yang keempat, memakai wangi-wangian. Yang kelima, berburu binatang darat. Yang keenam, akad nikah dan hubungan suami istri. Yang ketujuh, merusak tanaman di tanah haram. Terus ada juga macam-macam haji dan urutan pelaksanaannya. Yang pertama, haji tamutu. Nah, paling banyak dilakukan jamaah Indonesia. Yang pertama itu ihram umroh dari miqat. Yang kedua, tawaf umroh. Yang ketiga, sa'i. Yang keempat, tahallul. Yang kelima, menunggu hari haji. Yang keenam, ihram haji 8 Zulhijjah. Yang ketujuh, wukuf di Arafah. Yang kedelapan, mabit di Musdalifah. Yang kesembilan, lempar jumrah Aqabah. Yang ke-10, tahallul awal. Yang ke-11, tawaf ifadah dan sa'i. Yang ke-12, mabit Mina dan lempar jumrah. Yang ke-13, tawaf wada. Nah, terus ada haji qiron, menggabungkan niat haji dan umroh sekaligus. Nah, urutannya yang pertama itu ihram haji dan umroh sekaligus, tawaf dan sa'i, wukuf Arafah, melontar jumrah, tawaf ibadah, sa'i, tawaf wada. Terus ada juga haji ifrad. Mendahulukan haji umrah dilakukan setelah selesai haji. Urutannya yang pertama ihram haji, yang kedua tawaf kudum, yang ketiga wukuf Arafah, yang keempat mabit Musdalifah, yang kelima melontar jumrah, yang keenam tawaf ifadah, yang ketujuh sa'i, yang kedelapan tahallul, yang kesembilan tawaf wada, dan ke-10 umroh atau setelah haji. Nah, adapun rukun dan urutan umroh. Rukun umroh yang pertama itu ihram, yang kedua tawaf, yang ketiga sa'i, yang keempat tahallul, yang kelima tertib. Nah, urutan pelaksanaan umroh. Yang pertama ihram dari miqat, yang kedua tawaf mengelilingi Ka'bah, yang ketiga salat sunat tawaf, yang keempat sa'i Safa Marwah, yang kelima tahallul, yang keenam selesai. Nah, adapun hikmah ibadah haji dan umroh. Yang pertama, menumbuhkan tauhid dan keikhlasan. Yang kedua, melatih kesabaran dan disiplin. Yang ketiga, menghapus dosa dan menyucikan jiwa. Yang keempat,
mempererat ukhuwah Islamiyah. Yang kelima, meneladani perjuangan Nabi Ibrahim, Hajar, dan Nabi Muhammad SAW. Yang keenam, membentuk pribadi yang berakhlak mulia. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Kalau ada salah kata saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan memberikan penjelasan singkat terkait ketentuan sholat jamak dan qashar. Nah, sholat jamak dan qashar adalah keringanan bagi umat Islam, terutama bagi musafir. Sholat jamak ialah mengubah dua sholat fardu, yaitu zuhur dengan asar atau maghrib dengan isya, yang dapat dilakukan pada waktu sholat pertama atau jamak takdim, atau waktu sholat kedua jamak takhir. Jamak dilakukan karena safar, hujan lebat, sakit, atau kondisi tertentu yang menyulitkan. Nah, sholat qashar adalah mendekatkan sholat yang berjumlah 4 rakaat, zuhur, asar, dan isya menjadi 2 rakaat. Qashar hanya boleh dilakukan oleh musafir dengan jarak perjalanan sekitar 80-90 km. Bukan untuk tujuan maksiat dan belum berniat menetap lama di tempat tujuan. Keduanya dapat dilakukan secara bersamaan oleh musafir sebagai bentuk kemudahan dalam beribadah. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Terima kasih. Baik, saya akan memberikan contoh kasus sholat jamak dan qashar takdim. Kasusnya, Ahmad melakukan perjalanan dari Palembang ke Jakarta. Jaraknya 400 km. Nah, ia berangkat pagi hari dan saat waktu zuhur tiba, Ahmad masih berada di perjalanan dan ingin berhenti di rest area. Nah, jadi penyelesaiannya Ahmad boleh melakukan sholat jamak takdim dan qashar. Itu. Allahu Akbar. Allahu Akbar kabira orang nilai kasih subhanallah berotokasi lah ini wajah tu wajahiyah lillazi bersama muslim wa ma'ana masalati wa nusuki wa ma'iyya ya wa ma'ati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bisyarika wa ana minal muslimin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.
Baik, selanjutnya saya akan memberi penjelasan tentang proses menghitungkan zakat mal, meliputi zakat emas, zakat pertanian, dan zakat profesi. Nah, yang pertama itu zakat emas. Yang pertama, ketentuan zakat emas. Nisab 85 gram emas, haul dimiliki selama 1 tahun, kadar zakat 2,5%. Terus berlaku untuk emas simpanan, perhiasan yang tidak dipakai rutin, atau emas investasi. Yang kedua itu rumus zakat emas. Zakat sama dengan jumlah emas dikali 2,5%. Jika dibayar dengan uang, zakat sama dengan jumlah emas dikali harga emas per gram dikali 2,5%. Yang ketiga, contoh perhitungannya. Nah, misalnya seseorang memiliki 100 gram emas selama 1 tahun. Harga emas 1.200.000 per gram. Nah, nilai emas sama dengan 100 dikali 1.200.000 sama dengan 120 juta. Nah, terus zakat sama dengan 2,5% dikali 120 juta sama dengan 3 juta. Zakat emas yang wajib dikeluarkan sama dengan 3 juta. Nah, yang B, zakat pertanian. Yang pertama, ketentuan zakat pertanian. Nisab 5 wasak sama dengan 653 kg gabah atau 520 kg beras. Tidak ada haul atau zakat dikeluarkan setiap panen. Kadar zakatnya 10% jika pengairan alami, hujan atau sungai, 5% jika pengairan menggunakan biaya irigasi. Nah, yang kedua itu rumus zakat pertanian. Zakat sama dengan hasil panen dikali 5% atau 10%. Terus yang ketiga, contoh perhitungan. Petani panen 1000 kilo padi menggunakan irigasi berbayar. Nah, zakat sama dengan 5% dikali 1000 kilo sama dengan 50 kilo padi. Zakat pertanian yang dikeluarkan 50 kilo padi. Jika menggunakan air hujan, zakat sama dengan 10% dikali 1000 kg sama dengan 100 kg padi. Terusnya yang ketiga itu zakat profesi atau zakat penghasilan. Jadi yang pertama itu ketentuan zakat profesi. Yang pertama berlaku bagi penghasilan dari pekerjaan. Yang kedua itu nisab, setara 85 gram emas per tahun. Yang ketiga, kadar zakat 2,5%. Terus bisa dikeluarkan setiap bulan atau setahun sekali. Yang kedua, menentukan nisab zakat profesi. Harga emas sama dengan 1.200.000 per gram. Nisabnya sama dengan 85 dikali 1.200.000. Jadi 102 juta per tahun. Contoh perhitungannya. Penghasilan seseorang gaji per bulannya sama dengan 10 juta. Penghasilan per tahun 10 juta dikali 12 bulan sama dengan 120 juta. Itu melebihi nisab. Nah, zakat dibayar tahunan. Zakat sama dengan 2,5% dikali 120 juta sama dengan 3 juta per tahun. Nah, terus zakat dibayar bulanan. Nah, zakat per bulan sama dengan 2,5% dikali 10 juta. Jadi 250 juta per bulan. Nah, zakat profesi yang wajib dikeluarkan sama dengan 250.000 per bulan. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Bismillahirrahmanirrahim. Sholli fardu idul fitri wa masaki lillahi ta'ala. Allahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humazatil lumazah allazi jama'a malahu wa 'addada yahsabu anna malahu akhlada kalla la yumbazanna fil hutamah wa ma adraka mal hutamah narullahil muqadah allati tattali'u 'alal afidah innaha 'alaihim mu'sadah fi amadin mumaddadah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Allahu Akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Allahu Akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Allahu Akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ilafi Quraisy ila bihim rihlatas sitai was-shayb falyabudu rabb hadzal bait allazi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. Sholli sunnatan duha raka'ataini musibati adaan lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Akbar kabira alhamdulillah katsira subhanallah bukrata wa asila. Inni wajhatu wajhiya lillazi fatara samawati wal ardi hanifan musliman wa ma ana inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, allazi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Baik, di sini saya akan mengambil soal nomor 1 dan 2 mengenai zakat mal. Nah, soal yang pertama itu tentang data Pak Fahmi. Yang pertama itu tabungan sebesar 140 juta, deposito syariah 90 juta, investasi saham syariah atau nilai pasar sama dengan 70 juta. Terus piutang lancar 40 juta. Terus ada utang jatuh tempo 1 tahun 85 juta. Harga emas Rp 1.300.000 per gram. Nah, yang pertama itu menentukan nisab. Nah, nisab zakat mal sama dengan 85 gram emas. Jadi 85 dikali 1.300.000 sama dengan 110.500.000 rupiah. Nah, yang kedua itu menghitung harta bersih. Nah, total hartanya 140 juta ditambah 90 juta ditambah 70 juta ditambah 40 juta sama dengan 340 juta. Nah, harta kena zakat atau dikurangi hutang 340 juta dikurang 85 juta sama dengan 255 juta. Jadi karena 250 juta itu lebih besar dari 110.500.000, maka Pak Fahmi wajib zakat mal. Nah, jadi menghitung zakat malnya, zakat sama dengan 2,5% dikali 255 juta sama dengan 6.375. Nah, jadi zakat mal Pak Fahmi itu senilai 6.375.000 rupiah. Nah, terus soal yang kedua tentang Bu Rahma. Jadi data Bu Rahma itu yang pertama itu emas simpanan 120 gram. Terus uang tunai 50 juta. Terus ada tabungan sebesar 40 juta. Terus Bu Rahma memiliki utang jatuh tempo sebesar 35 juta. Harga emas sama dengan 1.350.000 per gram. Nah, yang pertama itu kita menentukan nisabnya. Nisab sama dengan 85 dikali 1.350.000 sama dengan 114.750.000. Yang kedua, kita menghitung total harta. Nilai emas 120 dikali 1.350.000 sama dengan 162 juta. Jadi total harta 162 juta ditambah 50 juta ditambah 40 juta sama dengan
252 juta. Jadi harta bersihnya 252 juta dikurangi 35 juta sama dengan 217 juta. Nah, jadi karena 217 juta itu lebih banyak dari 114.750.000, maka Bu Rahma wajib zakat mal. Nah, kita akan menghitung zakat malnya. Jadi zakatnya sama dengan 2,5% dikali 217 juta sama dengan 5.425.000. Jadi Bu Rahma wajib zakat mal sebesar 5.425.000. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Kurang dan lebih saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.